Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Swallowed Star episode 188. Sedikit disclaimer, alur cerita dari Donghua ini terdapat perbedaan cerita dan penyesuaian dari novel ke video Donghua aslinya. Untuk itu, jika ada perbedaan alur cerita, tokoh ataupun latar tempatnya harap dimaklumi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, di dalam aliansi Hong, para anggota aliansi mencoba mencari tahu rekam jejak pertarungan Luo Feng, tapi mereka tidak bisa menemukannya dan menyadari bahwa aksesnya ditutup oleh pemimpin kota kekacauan utama agar tidak ada yang bisa melihat kemampuan Luo Feng. Sementara di dunia internalnya, Luo Feng merasa terkejut melihat harta karun yang ia dapatkan dari Kaisar Nasi, termasuk kristal warisan Dewa Cahaya Mimpi dan pecahan logam hitam klan Yansen yang membuat kekuatan tubuh Luo Feng meningkat pesat berkali lipat. Selain itu, Luo Feng juga mendapatkan gelar prajurit legendaris hitam karena telah menyerap 10 kristal sungai darah. Tak lama kemudian, 9 kaisar dari aliansi Hong datang membawa undangan resmi baginya untuk bergabung. Meski biasanya hanya kaisar yang diterima, Luo Feng diberi kehormatan khusus karena potensinya. Saat ia menerima undangan, sebuah tanda bintang muncul di tangannya, simbol bahwa ia kini bagian dari organisasi terkuat umat manusia. Di kota pusat aliansi Hong, Luo Feng terpesona melihat kemegahannya. Kota itu dihuni jutaan prajurit dari berbagai ras, tempat di mana bahkan kaisar hanyalah tingkatan rendah. Luo Feng bertemu dengan Kaisar Fantasi Bintang dan Kaisar Ye Chen. Luo Feng kemudian diajak menjelajahi aliansi Hong, mulai dari tempat perjudian resmi hingga aula harta karun alam semesta. Di sanalah ia menemukan sebuah baju besi emas legendaris yang dianggap tak berguna oleh banyak orang karena kelemahannya. Namun, Luo Feng melihat potensi di balik kekakuan armor itu, lalu memutuskan untuk membelinya dengan menjual seluruh harta rampasan dari Kaisar Nasi. Keputusan itu terbukti tepat. Armor emas yang dikenal sebagai kelas raja kemudian menyatu dengan tubuh binatang bertanduk emas miliknya. Hasilnya luar biasa. Kekuatannya melonjak hingga setara 100.000 penguasa sektor, menjadikannya hampir tak tertandingi. Luo Feng bersama Kaisar Fantasi Bintang dan Kaisar Ye Chen pergi untuk mencari harta karun di Menara Pengorbanan, peninggalan bangsa kuno Yanji. Menara itu menyimpan harta setara kekayaan seorang kaisar. Namun untuk membukanya, mereka harus memiliki 6 kunci token. Saat Kaisar Ye Chen dan Luo Feng menyatukan 2 token yang mereka miliki, token itu melesat dengan cepat menuju Menara Pengorbanan. Mereka segera mengejar token itu, dipimpin oleh Kaisar Fantasi Bintang dengan teknik teleportasinya. Tak lama setelah sampai di sana, mereka menyaksikan pertarungan antara ras manusia dan ras otomaton yang mencoba merebut salah satu kunci token yang dibawa ras manusia. Sayangnya, Kaisar Fantasi Bintang yang mencoba menyelamatkannya terlambat, membuat ras manusia tersebut tewas. Namun dari ras manusia itu, Kaisar Fantasi Bintang mendapatkan kunci token ketiga untuk membuka Menara Pengorbanan. Pertarungan antara kedua kubu pun tak terhindarkan. Namun karena kekuatan yang seimbang, membuat kedua kubu memutuskan untuk bekerja sama memasuki Menara Pengorbanan. Di episode selanjutnya, di dalam Menara Pengorbanan, 2 kelompok kaisar melangkah hati-hati. Meski tampak tenang, masing-masing menaruh curiga pada yang lain. Mereka sadar, hanya kerjasama yang memungkinkan mereka menembus lapisan menuju inti. Namun semua juga tahu, setelah pintu terbuka, mereka akan berubah menjadi musuh yang saling berebut harta. Jalan yang mereka lalui begitu besar, lebarnya mencapai 1 km dan menjulang 3 km tinggi. Lorong itu melingkar panjang mengitari inti menara, diperkirakan membentang hingga ratusan ribu kilometer. Di sepanjang jalur, pemandangan yang menyambut hanya tubuh-tubuh membatu yang berserakan. Sebagian besar adalah penguasa sektor. Jasad mereka masih utuh meski telah mati sejak zaman purba. Yang lebih lemah, seperti penguasa domain atau alam semesta, sudah lama lenyap di telan waktu. Semua kematian itu berasal dari tragedi besar, pembantaian yang dilakukan 4 ras puncak dengan serangan jiwa yang meluluh lantakan seluruh benua Yanji. Namun ada kejanggalan, setiap jasad yang mereka temui kosong, tanpa cincin dunia, senjata atau ruang penyimpanan. Jelaslah, mereka yang datang lebih dulu sudah menyapu bersih semua warisan yang bisa dijangkau, meninggalkan hanya tubuh-tubuh kaku tanpa harta.
Perjalanan panjang itu akhirnya membawa mereka ke depan pintu inti. Sebuah simbol bintang bermata 6 terpampang di sana. Dengan jalur bercahaya yang berhubungan dengan 6 token yang mereka bawa. Jalur itu dipenuhi penghalang berlapis, hanya bisa ditembus oleh pemegang token. Satu persatu, mereka menempuh jalur masing-masing. Luo Feng, dengan tubuh buminya yang kokoh, menahan tekanan hebat dari penghalang demi penghalang hingga mencapai dinding dengan slot ketiga. Saat tokennya menempel, ukiran di sepanjang jalur menyala terang. Suara bergema dari ke-6 jalur sekaligus, tanda bahwa semua token telah aktif. Getaran menyebar ke seluruh menara, dan cahaya kian menyilaukan. Di balik cahaya itu, bukan hanya harta yang menunggu, melainkan juga bahaya yang telah dipersiapkan penduduk asli sejak triliunan tahun lalu. Sementara itu, jauh di ruang kendali inti, sebuah boneka logam dengan 6 lengan terbangun. Ia bukan sekedar mesin, melainkan kecerdasan buatan yang berkembang layaknya makhluk hidup. Selama jutaan tahun ia mengawasi menara, namun tak pernah ada yang berhasil menembus inti. Hingga kali ini, ia segera bergerak menuju ruang tersembunyi, sebuah negara dewa tempat sisa bangsa Yanji bertahan. Di sana, istana megah berdiri di atas pegunungan, dikelilingi kediaman para penyintas. Boneka itu melapor pada pemimpin mereka, seorang prajurit berjubah emas dengan 6 lengan yang menyemburkan aura menakutkan. Mendengar bahwa menara ditembus, pemimpin itu tertawa, seolah telah menunggu momen ini sejak lama. 11 sosok lain bermunculan. Semuanya kaisar penduduk asli dengan tubuh keras seperti batu dan energi yang bergemuruh. Mereka adalah sisa kebanggaan ras Yanji yang hampir musnah. Selama jutaan tahun mereka bersembunyi tanpa kekuatan untuk menghadapi 4 ras puncak. Dan tanpa token untuk membuka inti menara. Kini, penyusup justru membawa kunci yang mereka butuhkan. Di mata para kaisar Yanji, cahaya harapan dan kegilaan menyala bersamaan. Warisan leluhur yang terkunci triliunan tahun akhirnya bisa mereka rebut kembali, meski harus melawan siapapun yang mencoba menghalanginya. Mereka tahu benar kisah masa lalu. Dulu, ketika 4 ras puncak menyerbu, Yanji hanyalah bangsa biasa tanpa perlindungan kesatria yang cukup. Para tetua lalu membagi harta leluhur ke dalam 10.000 menara. Sebagian besar hanyalah tipuan, sementara 100 diantaranya menyimpan kekayaan sejati yang dijaga 6 kaisar. Menara yang ditembus Luo Feng dan kawan-kawannya adalah salah satu dari 100 menara warisan itu. Di puncak gunung, 12 kaisar Yanji yang tersisa berkumpul. Mereka memutuskan untuk bertindak. Hanya 4 kaisar terkuat yang akan maju. Qiu Chika yang gemuk, Pu Ai yang berjubah emas, serta Ladimo dan Menbu. 8 lainnya dipulangkan ke negara dewa untuk menjaga kelangsungan ras. Dengan berat hati, mereka mundur, sementara para tetua melangkah menuju bahaya. Dalam ruang kendali, Qiu Chika menyusun rencana. Inti menara terdiri dari 3 ruangan, 2 ruangan harta penuh senjata dan bahan langka, serta 1 ruangan warisan berisi ilmu leluhur. Bagi mereka, warisan jauh lebih penting daripada harta. Maka, salah satu ruangan harta akan dijadikan perangkap. Kotak-kotak kosong dan pesan palsu akan ditinggalkan untuk memancing para penyusup bertarung. Sementara para kaisar Yanji bisa merebut apa yang benar-benar berharga. Luo Feng, dengan sayap siwu yang melindungi tubuhnya, melangkah masuk ke aula luas. Di sisi lain, Raja Changjin, Kaisar Lonceng Ungu, dan yang lainnya juga tiba. Tatapan mereka tajam penuh ketegangan. Kini kerjasama yang dipaksa selama perjalanan tak lagi diperlukan. Setiap orang tahu, di dalam inti hanya ada 2 pilihan, menang atau mati. Raja Changjin, Ciweika, dan Kaisar Lonceng Ungu langsung berpisah, melesat menjadi cahaya untuk mencari harta lebih dulu. Suasana menegang, karena warisan dan kekayaan yang terkunci sejak triliunan tahun akhirnya siap diperebutkan. Di ruang harta pertama, Luo Feng menemukan 3 koper berisi harta, tapi kebahagiaan itu hanya sesaat, karena Ciweika dan Kaisar Lonceng Ungu muncul hampir bersamaan untuk merebutnya. Pertarungan pun pecah. Tanaman pengikat milik Luo Feng menjalar liar seperti tsunami hijau. Sementara Lonceng Ungu memanggil bunga iblis darah, tanaman buas yang beracun dan ganas. Ruangan itu seketika penuh dengan belitan mematikan. Luo Feng berusaha kabur, tapi pedang Ciweika membelah ruang seperti kaca, menutup jalannya. Situasi semakin genting ketika Kaisar Fantasi Bintang datang membawa 2 kapak raksasa.
Tebasan yang menggelegar bertabrakan dengan jam api lonceng ungu membuat ruangan bergetar hebat. Kedatangan Raja Changjin mengubah segalanya. Ia melumpuhkan fantasi bintang sejenak lalu menghantamnya ke dinding. Tubuhnya berkilau emas, tombak guntur kuno di tangannya menembus udara secepat cahaya. Luo Feng hanya bisa bertahan dengan sayap peraknya. Serangan keras itu membuatnya terlempar jauh, tapi tubuhnya tetap utuh. Raja Changjin terkejut. Serangan penuh seharusnya cukup menghancurkan kaisar tingkat tinggi. Namun pertahanan Luo Feng sama sekali tak tergoyahkan. Pertempuran semakin menggila. Cahaya emas, bunga beracun, tanaman berdarah, pusaran api dan kapak besar bercampur menjadi badai kehancuran. Luo Feng sadar dirinya berbeda. Ia tidak memiliki tubuh abadi seperti yang lain, sehingga sekali lengah bisa berarti kematian. Pedang bayangan darah digenggamnya erat, menjadi tumpuan terakhir di tengah kekacauan. Lonceng ungu mengambil langkah nekat dengan membakar sebagian tubuh abadinya. Energi menakutkan memancar, melahirkan 3 bola api dengan daya hancur setara ribuan bintang. Bola-bola itu menyerbu bersamaan, mengunci Luo Feng tanpa memberi celah. Sayap dan zirah peraknya menjadi tameng terakhir. Ledakan dahsyat menghancurkan segalanya. Namun saat asap menghilang, Luo Feng masih berdiri. Sayapnya tetap utuh. Semua tertegun. Qi Weika terdiam. Fantasi bintang terperangah. Ye Chen tidak percaya. Bahkan Raja Changjin pun terpaku. Kaisar lonceng ungu terpukul berat. Pengorbanannya sia-sia. Membakar tubuh abadi seharusnya cukup untuk menghancurkan siapapun. Tetapi pertahanan Luo Feng seolah misteri yang tak bisa ditembus. Di ruang kendali, para kaisar Yanji menahan nafas. Mereka sulit percaya manusia itu mampu menahan serangan sebesar itu. Fantasi bintang justru bersemangat. Ye Chen menatap kagum. Menduga Luo Feng memiliki bentuk kehidupan unik dengan daya tahan luar biasa. Amarah Raja Changjin semakin menjadi. Ia menuntut bagian terbesar dari harta. Dan meski enggan, sekutunya menyetujui. Seketika tubuhnya diselimuti cahaya hijau, lalu ia membakar tubuh abadinya sendiri. Kekuatan yang dilepaskan melampaui batas, setara gabungan jutaan prajurit serangga. Dengan kecepatan kilat, ia menyerang Ye Chen. Tubuh kaisar puncak itu hancur seketika. Ye Chen yang tersisa hanya separuh tubuh abadi tidak menyerah. Sebagai langkah terakhir, ia memilih menghancurkan diri sendiri. Ledakan yang dihasilkan mengguncang menara hingga ke dasar, menyapu semua yang ada. Qi Weika musnah menjadi abu, fantasi bintang hancur lalu bangkit kembali dengan bentuk baru. Luo Feng bertahan dengan sayap peraknya, sementara Raja Changjin mundur tepat waktu sehingga hanya terluka ringan. Ledakan itu meruntuhkan sebagian besar menara pengorbanan, meninggalkan kawah raksasa selebar 60 km. Hanya ruang inti yang masih bertahan. Kesunyian menyelimuti reruntuhan. Fantasi bintang dan Luo Feng saling berpandangan. Menyadari kehilangan Ye Chen adalah pukulan besar. Namun bagi para penguasa, kematian bukan akhir. Dengan harga besar, kehidupan masih bisa dikembalikan. Raja Changjin tidak peduli. Ia segera mengumpulkan cincin dunia dan harta milik Ye Chen serta Qi Weika. Lebih mementingkan kekayaan daripada nyawa siapapun. Luo Feng melihat bahaya yang kian dekat, segera bergegas pergi. Raja Changjin dan lonceng ungu mengejarnya, sementara fantasi bintang memilih jalur lain. Namun jalan keluar tidaklah mudah. Di hadapan mereka, 6 sosok baja ungu berdiri menghadang. Tubuh mereka memancarkan riak energi abadi yang menekan kuat. Mereka adalah prajurit Yanji, penjaga puncak yang tidak bisa diremehkan. Bahkan kecepatan Luo Feng tidak cukup untuk menembus barisan itu. Tak lama kemudian, Qiu Chika menampakkan diri. Dialah satu-satunya penyintas Yanji yang bertahan sejak bangsanya musnah. Bersembunyi dalam menara selama bertahun-tahun, tumbuh semakin kuat sambil mengawasi para penyusup. Di pintu keluar menara, rahasia besar akhirnya terungkap. Selama ini, peti-peti yang diperebutkan hanyalah umpan. Harta sejati tersembunyi jauh di dalam, hanya bisa dijangkau dengan token kuno. Qiu Chika mengetahui banyak hal yang tak dipahami para penyusup lain. Pengetahuannya menimbulkan kecurigaan besar. Apakah ia benar-benar ingin membuka harta itu bersama-sama atau sekedar menjerumuskan mereka? Ambisi tetap membara. Raja Changjin digerakkan oleh keserakahan, sementara lonceng ungu menahan amarahnya demi kesempatan meraih kekayaan. Pada akhirnya, semua sepakat mengikuti Qiu Chika dengan pengawasan ketat. Mereka bergerak melalui lorong rahasia hingga tiba di sebuah aula luas. Di sana,
Kyuchika mengaktifkan ukiran kuno yang memunculkan pintu emas raksasa. Pintu itu berkilau terang, terbuat dari logam kelas G yang nilainya tak terhitung. Para kaisar mencoba membukanya, namun gagal. Hanya token kuno yang bisa menjadi kunci. Raja Changjin akhirnya menyerahkan tokennya dengan berat hati. Seketika, menara bereaksi. Kyuchika diakui sebagai penguasa sah. Air mata hampir jatuh dari wajahnya, sementara para pewaris Yanji di ruang kendali terharu menyaksikan kebangkitan leluhur mereka. Namun pintu emas itu tak terbuka dengan satu token saja. Kyuchika menuntut tambahan, membuat para kaisar murka. Meski begitu, akhirnya 2 token digabungkan dan pintu berderak terbuka, memperlihatkan ruang harta karun sejati. Ruangan itu megah, dindingnya dari logam kelas G, dan di tengahnya berdiri sebuah peti kuno terikat 12 rantai bercahaya. Saat Kyuchika mencoba mendekat, petir menyambarnya. Raja Changjin pun gagal ketika mencoba meraihnya. Peti itu mustahil disentuh tanpa kunci sejati. Ketegangan pun memuncak, pintu ruangan menutup rapat, mengurung mereka semua. Raja Changjin menyerang Kyuchika, menancapkannya ke dinding, tapi Kyuchika tetap tenang. Ia tahu satu-satunya jalan keluar hanyalah teleportasi kembali ke negara dewa masing-masing. Itu berarti tak seorang pun bisa membawa harta keluar bersama mereka. Di luar ruangan, 2 pewaris sejati Yanji, Menbu dan Ladimo menemukan token yang sengaja ditinggalkan. Mereka mengambilnya dengan perasaan campur aduk, sadar bahwa pengorbanan penatua mereka telah membuka jalan bagi kebangkitan bangsa. Di dalam, Kyuchika membuat keputusan terakhir. Setelah menanggung penderitaan selama triliunan tahun, ia memilih mati dengan terhormat. Ia meledakkan tubuhnya, melepaskan energi abadi setara jutaan penguasa sektor. Ledakan itu mengguncang ruangan, membuat para kaisar terhempas dan terluka parah. Keheningan menyelimuti setelah ledakan. Para kaisar yang tersisa bangkit dengan susah payah. Rantai bercahaya di peti kuno tetap tak tergoyahkan, seolah mengejek usaha mereka. Tidak ada jalan keluar selain teleportasi kembali ke negara dewa masing-masing. Namun keserakahan membuat mereka enggan pergi. Raja Changjin menuntut yang lain untuk berteleportasi lebih dulu, memancing kecurigaan. Aliansi rapuh terbentuk antara Luo Feng, Lonceng Ungu, dan Kaisar Fantasi Bintang untuk menjaga keseimbangan. Ketegangan makin memuncak hingga Lonceng Ungu mengeluarkan kristal hitam mematikan, tanda bahwa ia rela menghancurkan segalanya jika dipaksa. Sebuah bola kristal hitam muncul di tangan Kaisar Lonceng Ungu. Benda itu tampak sederhana, namun energi yang dipancarkannya membuat semua orang terdiam. Itu adalah kristal Dewa Api tingkat tinggi, dikenal sebagai A812, benda langka dengan kekuatan ledakan setara 3 kaisar puncak. Nilainya begitu besar, hingga sanggup membuat banyak kaisar bangkrut. Kaisar Lonceng Ungu mengeluarkannya sebagai senjata pamungkas. Semua pihak menjadi waspada, terutama karena benda itu bisa menjadi penentu hidup dan mati. Raja Changjin, dengan kesombongannya, menertawakan ancaman tersebut. Ia percaya tubuh abadinya cukup kuat untuk bertahan meski terkena ledakan sekuat itu. Namun, situasi segera berubah menjadi pertempuran. Kaisar Fantasi Bintang yang tubuhnya sudah rusak parah, membakar sisa energi hidupnya hingga meledak. Ledakan itu hanya sebanding sebagian kecil dari kekuatan Kyuchika sebelumnya. Dan Raja Changjin hampir tidak terpengaruh. Kaisar Lonceng Ungu kemudian menunjukkan rahasia terbesarnya, sebuah jam kuno berwarna ungu, penuh ukiran simbol misterius yang memancarkan tekanan luar biasa. Jam itu bukan sekedar artefak, melainkan harta karun sejati peninggalan kuno. Dengan jam ungu itu, ia menjerat Raja Changjin dan Luo Feng ke dalam ruangannya. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Swallowed Star episode 188. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir, Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.